Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bulan suci Ramadan atau bulan puasa, telah kita akan buat kajian semula ayat puasa yang mungkin penjelasannya belum sempat disampaikan pada masa yang lepas. Kajian ayat-ayat puasa yang mungkin penjelasan dan uraiannya belum disampaikan belum dikaji pada masa yang lepas. Tapi kajian kita ini berkaitan ayat-ayat puasa atau Ramadan. Kita tidak akan kaji tentang amalan-amalan apa atau hukum-hukum bagaimana tentang Ramadan, tentang puasa. Karena itu telah dipahami sama. Contoh bila Ramadan saja biasanya kita ditekankan untuk meningkatkan pelaksanaan amalan ibadah, seperti jangan lupa tadarus, jangan lupa yang mulai. Saya pribadi, saya melihat amalan tadarus ini bukan amalan khas bulan Ramadan, itu amalan harian para mukmin sepanjang tahun. Lalu kenapa tadarus hanya ditembungkan pada Ramadan? Itulah maksudnya. Yang mulai amalan orang mukmin setiap masa, tak kira Syawal ke Januari. Walaupun kita tak nafikan bulan Ramadan ada kelebihan. Tapi kenapa rancangan untuk galakan kita tadarus ini bulan Ramadan? Apa kita fikir kalau Desember tak boleh tadarus? Mengkaji Al-Quran ini kan sepanjang hayat, tak kenal masa. Walaupun kita tak nafi karena banyak dalil, bulan Ramadan bulan yang mempunyai nilai tambah dibandingkan bulan-bulan lain. Keduanya, kita tidak akan bicarakan lagi tentang hukum hakam berkaitan dengan Ramadan. Karena Ramadan, termasuk Ramadan, masa untuk kita beramal, bukan untuk berbincang tentang mana yang mesti dibuat, mesti buat. Sehingga hari ini ada kawan memberitahu, saya ini jarang ya, saya tak begitu minat dari dulu untuk mengetahui apa istilahnya, apa kata orang. Kan banyak YouTube, saya jarang melihat. Apalagi YouTube orang yang tidak dalam agama. Kalau saya tahu pun karena ada kawan hantar YouTube, baru saya tahu. Kalau saya cari-cari saya tahu. Ada orang tanya gitu. Rupanya ada masa Ramadan pun masih ada perbincangan tentang mana yang betul, mana yang kurang betul, mana yang kuat, mana tak kuat.
Salat tarawih 8 atau 20 sampai bila orang sudah masih itu lagi ditekan. Jadi, oh ya, kita sudah beramal sudah itu sebenarnya sudah lepas di dalam saya. Sudah lepas. Belum lagi tentang yang mulai. Ya, saya pikir seperti orang Islam sudah tahu tentang Qiyamul Lail. Hanya termasuk tadi, Qiyamul Lail bukan ibadah khas Ramadan, bukan. Qiyamul Lail itu jadi ibadah orang mukmin setiap masa. Jadi yang kita akan kaji ini jamaah sekalian, ini pengajarannya ayat-ayat Ramadan, ayat puasa ini. Dan saya coba ringkaskan, karena kalau kita bicara lebih detail tentu sangat panjang. Mari kita lihat surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat sudah diketahui semuanya oleh kita dan kita selalu dengar di mana. Al-Baqarah 183. Dan ini sudah didengar di mana-mana. Jadi, mari kita coba kaji dari perspektif lain, dari sudut lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu asyam, puasa, sebagaimana ianya telah diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Baik. Dalam ayat ini ada 3 poin yang sangat penting dan selalu saya katakan boleh dipisahkan tapi tak boleh dipisahkan. Pertama ya ayyuhalladzina amanu. Nah, tidak boleh. Ya, silakan. Jadi iman itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus syiyam. Yang kita kenal. Syiyam. Akhirnya la'allakum tattaqun. Kita tiga ini benar-benar merupakan elemen Islam yang sangat penting. Iman, dalam ayat itulah iman, puasa, siap, dan takwa. Ketika Jibril datang jumpa Nabi, suatu hari Jibril datang jumpa Nabi di Madinah. Jibril yang terkenal. Menjelma menjadi manusia, semua sahabat melihat, terus menjumpai Nabi, merapatkan kedua lututnya dengan lutut Nabi, dan Jibril tanya kepada Nabi. Ada 3 pertanyaan yang Nabi jawab. Pertanyaan pertama, mal iman, bagian. Jibril tanya tentang Muhammad, apa itu iman? Dan Nabi jawab. Yang kedua, apa Islam? Yang ketiga, apa ihsan? Sama. Ini hadis ini Al-Quran. Ini hadis Jibril ya, hadis. Jibril tanya kepada Nabi tentang iman itu apa? Mudah-mudahan hadis itu lagi. Kemudian yang kedua Jibril tanya tentang Islam. Dan yang ketiga tanya tentang ihsan.
Kami gunakan istilah dahulu iman, Islam, ihsan itu. Dahulu kami gunakan istilah namanya trilogi. Tri tiga, logi, logos, ilmu. Itu trilogi. Ada tiga. Dalam Islam ini agama kita ini merangkumi iman, Islam dan ihsan. Jadi iman jelas jalin amanu. Siap itu kaitannya dengan Islam. Kenapa ini Islam? Baik. Ini iman, ya, ini tauhid. Betul? Ya. Iman itu tauhid. Bicaranya yang bicara tentang tauhid. Islam apa yang dibicarakan? Kalau iman itu bicara tentang tauhid, bagaimana mengisahkan Allah, bagaimana membersihkan mengenai diri bersyirik dan sebagainya. Islam apa bicaranya? Yang dibacakan Islam tentang apa? Nabi pernah ditanya oleh Jibril itu yakni sholat, zakat, puasa, haji. Jadi Islam itu apa tajuknya? Syariat. Tidak syariat tentang apa suruhan Allah, apa larangan Allah, mana halal, mana haram, mana boleh, mana tak boleh. Betul kan? Itu Islam tuh. Contoh puasa kaitannya dengan syariat kan? Juga puasa kaitannya dengan bila mula puasa, apa yang membatalkan puasa, siapa wajib puasa, bla 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 bla. Itu kaitannya dengan syariat. Takwa atau al-ihsan, ini tadi kaitannya dengan al-ihsan atau al-akhlak. Ihsan itu apa? Takwa itu kaitannya dengan akhlak. Makin ketara dan bisa tunjukkan. Kemudian amalan yang kita lakukan mesti berdasarkan tauhid. Betul? Semata-mata kita lakukan kerana Allah. Amalan yang kita lakukan semata-mata karena Allah, amalan itu disebut apa saja amalan, ya, perintah ke Allah ke yang kita patuhi dan kita lakukan semata-mata karena mencari ridho Allah. Amalan itu disebut ikhlas atau juga kholis. Kholis itu ikhlas lah. Kholis. Sebab mana-mana amalan yang bukan karena Allah ditolaknya kelas. Kemudian amalan contohnya puasa ke, zakat ke, haji ke, umroh ke, sedekah ke, apa sajalah yang bicara Islam lah, syariat ini. Kita mesti melakukannya sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Amal ibadah yang kita lakukan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi, amalan itu disebut sunnah. Kalau amal kita yang kita lakukan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi, dengan Islam yang dibawa oleh Nabi, contohkan oleh Nabi, amal itu betul ke salah? Betul. Jadi amal yang betul disebut amalannya soleh. Soleh. Ingat, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Quran sentiasa kaitkan itu. Iman, amal soleh. Iman itu, yakni mana amal itu mesti dilakukan karena Allah, namanya kholis, ikhlas. Amal soleh, yakni amal yang dilakukan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi.
Amalan disebut soleh. Itu soleh. Baik. Kemudian begini. Ini tidak saya kosongkan dulu. Amalan akan diterima oleh Allah bila menepati dua-dua itu, betul? Betul ya? Setiap amalan kita, amal ibadah lah, akan diterima oleh Allah bila amalan itu mesti kholis dan soleh. Maknanya dilakukan mesti semata-mata karena Allah dan dikerjakan sesuai dengan syariat Nabi. Kalau dua-dua ini kita tepati, kita penuhi, maka amalan itu yakni amalan yang makbul, ya, yang diterima, terima, makbul atau qabul bolehlah, makbulun. Salahnya dua ni, satu tak boleh, satu je tak boleh. Katalah amalan kita lakukan ikhlas. Kita puasa apa? Kita solat ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Tetapi cara kita melakukan solat tidak sesuai dengan syariat Nabi. Terima atau tidak? Betul? Kita puasa lillahi ta'ala. Tapi puasa yang kita lakukan tidak sesuai dengan syariat Nabi. Okey ke KO? Tak okey. KO. Tak terima. Awak puasa ni? Ya puasa. Apa puasa apa? Dah kan sempena 1 Januari, saya puasa je. Puasanya sempena 1 Januari. Nabi suruh ke sempena 1 Januari puasa? Tak ada. Tapi apa? Apa yang penting karena Allah, saya ikhlas. Apa salahnya puasa? Puasa itu sia-sia. Karena walaupun dia lakukan ikhlas karena Allah, tapi dia bahkan tidak sesuai dengan sekarang. Amalan yang kita lakukan sesuai dengan syariat Nabi. 100%. Solat daripada awal hingga akhir. 100%. Daripada takbirnya hingga salamnya sesuai dengan syariat Nabi. Tetapi bila kan tidak, maknanya hanya soleh tapi tak kholis. Gunakan istilah kholis, ikhlas itu lain. Biar mudah. Kita amal kita soleh tapi tak terima atau tidak? Tak. Asalnya betul, ada betul seperti mana yang Nabi ajarkan, ada niatnya perkara yang membatalkannya, ditinggalkannya, ini tak ada melakukan perkara yang membatalkannya, kan? Tetapi dilakukan bukan karena Allah. Jadi amal itu soleh tapi tak kholis. Terima atau tidak? Tidak diterima. Tapi amal itu sah atau tidak? Amal yang menepati contoh ajaran Nabi, puasa, solat, apa sajalah, sedekah, apa saja, yang menepati ajaran Rasulullah itu sah atau tidak? Orang nak solat, solatnya apa? Sudah ada wudu, sudah wudunya betul, betul. Tak ada salah, tak ada salah. Kemudian solat 2 rakaat, subuh ke apa? Solatnya betul seperti mana yang ajarkan daripada awal akhir, betul 100%. Sah atau tidak? Syarat rukun dipenuhi. Sah, kan? Sah itu sah. Tapi jika dilakukan bukan karena Allah, diterima atau tidak? Ditolak, kan? Jadi ada amalan agama ini sah tetapi kena hati-hati di sini ini. Puasanya sah. Puasa sah karena ikut apa yang Nabi contohkan, syariatnya betul, tapi dilaku bukan karena
Tolak puasa itu sia-sia. Ya. Dan Nabi telah beritahu itu banyak hadis saya di mana-mana pernah dengar. Ramai orang berpuasa tak dapat apa-apa pahala kecuali lapar dan demam. Baik, apa akibat hukumnya jika salat itu ibadah itu hanya sah tapi tidak diterima? Bila tak terima, mana nanti ada pahala atau tidak? Tak ada, tapi sah. Pahala tak ada, tapi sah. Nanti di akhirat orang ini diadili oleh Allah, dihisab oleh Allah, statusnya sebagai orang yang tinggalkan puasa atau orang yang mengerjakan puasa. Memang ini pelajaran kajian, jadi kena berpikir. Saya tidak menyuap makanan berpunya saja. Saya coba lagi sekali. Ya. Apa namanya? Apa nih? Katalah orang puasa. Oke, puasa. Kemudian puasanya menepati syariat Allah. Tak puasa. Tahu. Menepati syariat Allah. Maka tetapi tidak ikhlas, oke? Tidak ikhlas. Mana di akhirat tidak ada pahala. Bila dihisab, pahala tidak ada. Tidak ada. Hanya orang ini yang puasanya sah tapi tak ikhlas ini, di akhirat nanti dihisab oleh Allah statusnya sebagai orang yang telah berpuasa atau orang yang tinggal puasa. Kata puasa ke sholat ke apa saja lah. Orang itu sholatnya sah, tapi bukan karena Allah. Maka di akhirat pahala tak ada. Masa Allah menghisab orang ini dianggap sebagai orang yang melakukan sholat atau dihisab sebagai orang yang tinggal sholat. Orang yang meninggalkan sholat atau orang yang tidak mengerjakan sholat. Jadi kajian itu melatih jadi mufti, gitulah. Itu saya mengajak. Sah atau tidak? Salah tadi. Sah ini cerita yang salah pertama. Jadi kalau itu orang itu nanti dihisab statusnya sebagai orang yang meninggalkan sholat, tarikus sholat, atau sebagai orang yang musalli, orang yang dah sholat. Tapi tak diterima. Ya memang statusnya, saya tanya status orang ini tadi perlakukan sebagai siapa gitu lah. Orang yang meninggalkan sholat, seorang bisa atau orang yang tak sholat. Orang yang sholat, statusnya Allah tidak tanya kenapa kamu tak sholat, gitu lah. Ya, di akhirnya orang ini tidak ditanya kenapa kamu tak sholat, karena dia sudah sholat dan sholatnya sah. Sholat yang sah atau ibadah yang sah, syariat yang sah ini jamaah sekalian, maksudnya bila orang itu sholat dan sholat sah, maksudnya apa? Gugur kewajiban sholat bagi orang itu. Maknanya dia sudah tidak perlu mengulangi, kan sudah sah. Sah itu akibat hukumnya ialah menggugurkan kewajiban sholat. Sebab itu dia tak boleh lagi dikata sebagai orang yang tak salah, karena sudah sah. Paham ya? Tidak boleh dikata orang tak puasa, dia sudah puasa. Hanya puasanya tidak ada pahalanya karena Allah tolak. Ditolak bukan karena puasa atau sholatnya tidak sah. Ditolak karena
Tak ikhlas. Dia hanya soleh, tapi tidak soleh. Mana orang puasa dan solat tak solat tak khalis. Macam dia tak. Macam mana tu? Tak faham. Oh, berapa lagi? Tak faham. Tak ulangi, hati-hati. Itu lagi kajian, bagus. Ustaz, ada orang yang solat dia disebut dalam surah Al-Ma'un. Nanti dulu nanti. Saya sebutkan info dia. Ini dasar betul yang paling penting. Kalau kita ingin belajar agama, kita mesti punya basic cara berpikir, logika berpikir yang paling betul. Kalau cara berpikir tidak kacau, berpikirnya macam ini, susah nak paham. Cara belajar itu mesti ada satu. Dari mana kita ilmu dulu? Itu dari ilmu mantik. Sebab kalau tidak, itu mesti begitu. Pusing-pusing, tak kena. Jadi justru belajar dengan ilmu mantik. Tadi saya katakan, surah Al-Baqarah 183 itu kan cerita iman, cerita puasa, cerita takwa kan tadi? Ya. Itu dalilnya. Nah, iman, puasa, takwa. Sesuai dengan hadis Jibril, Nabi Jibril datang kepada Rasul, tanya apa iman? Ya. Apa Islam. Dan apa Nah, iman jelaslah. Siap itu kaitannya Islam. Sebab pembicaraan yang dikaji objek kajian Islam itu tentang syariat, perintah, larangan, ibadah, halal, haram, surga, neraka, sah, tidak sah, dan sebagainya. Ini semua syariat. Bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana tidur, macam mana berbakti pada orang tua, kaitannya di sini. Di sini contohnya dan takwa itu baik. Iman itu kaitannya dengan tauhid. Inti kajiannya tauhid, jadi mengesahkan Allah. Sementara yang ini siap Islam jadi tentang syariat. Baik. Inti daripada tauhid, tujuan kita bertauhid, yakni agar semua amal ibadah kita itu kita lakukan semata-mata karena Allah. Ibadah yang kita lakukan semata-mata karena Allah namanya khalis. Ibadah itu baru khalis. Dan ibadah yang kita lakukan menepati syariat Nabi namanya soleh. Soleh. Contohlah dalam hal ini puasa, karena kita kaji ayat puasa. Puasa yang dilakukan sesuai dengan syariat Nabi, maka puasa itu disebut soleh. Puasa yang dilakukan sesuai dengan syariat Nabi dan dilakukan semata-mata karena Allah namanya khalis. Maka amalan yang khalis campur soleh, amalan itu makbul. Kalau amalan itu hanya khalis karena Allah, tapi tidak soleh, makbul atau mardud? Mardud, ditolak. Atau amal itu hanya soleh, tetapi tidak Khalis pun mardud. mardud juga. Betul? Nah sekarang, tapi sudah paham ya? Setakat itu paham ya? Nah, kalau sudah paham, jangan diulangi yang itu lagi. Sekarang sambungannya. Orang sholat, orang ibadah, ibadahnya soleh. Soleh maknanya ibadah yang menepati syariat agama sesuai dengan ajaran Nabi. Sesuai dengan ajaran Nabi. Bila ibadah itu akan sesuai dengan syariat Rasulullah, sholat itu sah atau tidak? Ibadah itu sah atau tidak? Sah, betul? Sah. Paham ya? Sah. Tapi karena dilakukan bukan karena Allah, diterima atau tidak? Ditolak kan? Tolak karena kena jual itu jadi satu. Nah sekarang kata macam mana? Dia sah tapi ditolak. Tadi pertanyaan saya lebih jauh lagi. Orang yang seperti ini nanti di akhirat, semua orang akan dihisab oleh Allah ya. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
masa dihisab orang yang amalnya hanya soleh tapi tidak kholis, kan? Itu dihisab oleh Allah sebagai orang yang telah beribadah atau orang yang tidak beribadah. Ya, katalah puasa. Orang itu dihisab oleh Allah sebagai orang yang telah melakukan puasa atau dihisab sebagai orang yang tak berpuasa. Puasanya soleh. Dihisab sebagai orang yang tinggal puasa, ketika sholat, atau orang yang telah sholat. Telah sholatnya, telah sholat, tapi di pasal apa? Bila puasa atau ibadah itu sah, jemaah sekalian, kesan hukumnya menggugurkan kewajiban. Orang itu tidak boleh lagi dianggap tak sholat, tak puasa. Dianggap telah beribadah, hanya saja ibadahnya ditolak. Kalau orang tidak sholat, tidak puasa, gimana di akhirat? Dapat pahala tidak? Orang yang tidak puasa di akhirat dapat pahala tidak? Tidak. Orang yang berpuasa, puasanya betul, tapi tidak ikhlas, dapat pahala tidak? Nah, dari segi itu sama, orang yang tak puasa dengan orang yang puasa bukan karena Allah, di akhirat sama-sama tak dapat pahala. Tapi bezanya orang yang dah berpuasa dan puasanya sah, oleh karena tidak ikhlas, di akhirat oleh Allah diperlakukan sebagai orang yang telah berpuasa, bukan orang yang tak. Sehingga balasannya berbeza. Balasannya berbeza, sama-sama dihukum, tapi hukumannya berbeza. Mungkin yang satu penjara seumur hidup, yang satu mungkin macam itulah kalau bahasa dunianya. Itu jadi tak hukumannya, balasannya tidak sama. Ya, jadi kalau kita mau amal ibadah kita itu diterima oleh Allah, pastikan kholis dan soleh itu menyatu. Yakni iman dan Islam itu makbul, ya. Ini makbul. Pada sini makbul. Nah, ini yang menakutkan, yang perlu kadang orang bicara sampai sini ya. Jamaah belajar di mana-mana insya Allah, dan tidak salah, tekankan masalah tidak. Tidak penting teman-teman, insyaallah bagaimana Habib Besi ini. Karena bila memang ini penting, ini menjadi kalian menentukan diterima atau tidaknya ibadah kita, kan? Cuma sampai kita ditekankan ini. Banyak bedanya. Tengok, aku sama-sama contoh ini, jangan sampai kita buat sesuatu yang tidak dicontoh oleh Nabi. Siapa yang melakukan ibadah yang tidak juga daripada aku, maka ditolak. Ini kajian tentang syariat, kan? Di mana-mana, kan? Kita mesti ikhlas dan mesti sesuai dengan syariat Nabi. Pasti bantuan. Boleh, dan itu wajib kita pelajari. Tapi kalau kita sudah pasti bahwa ibadah kita kholis dan ibadah kita soleh, dari sisi hukumnya memang makbul. Jangan berhenti di situ, ada sambungannya, sambungan yang mengerikan. Makbul itu ada dua, dibagi dua. Satu amal makbul yang kira-kira nafi. Nafi apa kan? Bermanfaat. Amalan yang diterima itu memberi manfaat kepada yang melakukannya. Pada kita, itu. Yang kedua, makbul diterima oleh Allah, tapi ghairu nafi. Ini yang mengerikan. Dia diterima oleh Allah, dia sah, dia soleh, dia kholis, diterima oleh Allah, pahalanya segunung. Tetapi di akhirat tiba-tiba amalan yang diterima itu ghairu nafi. Apa ghairu nafi? Tidak memberi apa-apa manfaat bagi
Orang yang lebih Bagi orang yang karena berhentinya di situ, wah masih ada satu ini yang paling penting. Nah, nanti saat ini kaitan dengan puasa yang silakan nanti. Paham setelah ini? Jadi pertanyaan tadi kan gini ya, bagaimana amalan sah tapi tak diterima? Mungkin begitu kan? Sudah terjawab. Jadi jangan pikir asal sah pasti diterima, belum tentu. Ada sah tapi tak diterima. Karena apa? Dilaku bukan karena Allah. Ada orang yang penting lillahi ta'ala, yang penting ikhlas, nanti Allah terima. Tak boleh. Ikhlas semata-mata tak cukup. Kalau tidak mendapati syarat kedua, ya bisa. Soleh. Bila ikhlas, soleh dan soleh baru diterima. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan shock dulu. Wah, mana Allah akan terima. Amal yang diterima itu terbagi jadi dua. Amal diterima dan memberi manfaat kepada yang melakukannya. Amal yang diterima tapi tidak yang tidak bermanfaat, yang Masya Allah. Paham setakat itu? Setakat ini paham? Atau ada ditanyakan silakan sebelum saya sambung. Sebelum saya teruskan. Ini tambahannya. Dan ini kaitan dengan puasa. Nanti dayanya kaitan dengan puasa. So, bila cerita puasa kan itulah. Berhentinya di situ. Atau biar puasanya terus. Dimana jangan lupa tadarus, elok tadarus. Tadarus bukan ibadah khas bulan Ramadan. Kalau tanya saya itu saya sering menggalakkan orang baca Quran bukan pasal Ramadan aja. Bulan Syawal pun saya baca Quran. Tadaruslah. Tapi karena orang ini dianggap itu ibadah khas Ramadan, ada yang tanya, Ustaz, bulan Syawal pun tadarus tuh. Aduh, macam itu ke pahaman Islam. Kan teruk tuh. Boleh ke kita yang mulai? Kan ini bulan Muharram. Dengan yang mulai itu ibadah khas Ramadan. Akbar. Ya. Apa tadi yang kata ya, Pak? Tadi sah tidak diterima. Yang ini sah diterima tapi lain munafik. Sah tapi tidak diterima. Tahu sebabnya? Ya betul. Kemudian? Sah diterima tapi lain munafik. Sebabnya, ini yang saya sampaikan. Ini yang baru saya sampaikan. Setakat ini yang mana yang nak diterangkan? Jelas ya dengan dalil-dalil yang sekarang tentang apa amalan dan mesti ada apa kholis dasarnya ikhlas banyak Quran banyak sekali ya. Contoh banyak wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Contohnya itu dalil ikhlas dalam surah Lam Yakunin. Dalam surah Lam Yakunin. Wa ma umiru dan mereka tidak diperintahkan illa kecuali liya'budullah supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah, menyembah, beribadah pada Allah mukhlishina lahuddin. Semata-mata itu syarat ikhlas. Dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran. Banyak sekali. Dalam hadis pun ada lagi banyak sekali. Lawan ikhlas apa ya? Ya, lawan ikhlas tak ikhlas. Tauhid lawannya apa? Tauhid. Oke, kalau iman lawannya apa? Kufur. Tauhid lawannya syirik. Ikhlas lawannya riya. Boleh tak tahu. Ikhlas itu lawannya riya. Buat sebab dia munafik. Ya. Ada juga orang buat amalan soleh sebab dia munafik.
Bukan munafik. Munafik bukan mukmin. Apa pula cita? Ini cita orang mukmin mana? Ria. Munafik itu mukmin ke kafir? Kategorinya munafik ini mukmin ke kafir? Masuk kafir. Jadi itu tak ada kena-mena dengan kajian kita. Itu sudah non muslim itulah cepatnya. Kita hanya cita orang mukmin. Orang munafik bukan mukmin, walaupun dari segi zahir diperlakukan sebagai orang mukmin. Tapi di akhirat oleh Allah digumban dalam neraka lapisan terbawah, lebih bawah daripada kafir. Jadi tak ada kena dengan orang munafik. Ini orang mukmin. Ya. Jadi iman lawannya kufur. Oke, hanya kufur. Sama ada kufur terang-terangan atau kufur malu-malu. Bukan malu-malu itu munafik dah. Iman itu adalah tauhid. Tauhid lawannya syirik. Kemudian ikhlas atau kholis. Ikhlas lawannya riya. Bagaimana amal kalau dilakukan ibarat karena riya ilek. Itulah. Ya. Riya. Lawan ikhlas itu riya. Riya itu maknanya melakukan amalan bukan karena Allah. Lihat terima apa dalilnya jemaah sekalian. Secantik manapun amalan, sesoleh manapun ibadah, tapi bila tidak khulis, tidak ikhlas, lawan yang riya, sia-sia. Walaupun amal soleh, gugur kewajiban. Orang itu dari segi zahir dianggap orang mukmin yang baik lah. Patuh, semua ibadahnya betul belakang. Tak pernah tinggal yang disuruh. Tak pernah langgar yang ditegak. Ibadah. Tapi bila yang melakukannya bukan karena Allah, tidak khulis, contohnya riya, amalnya sia-sia. Dalilnya jelas sekali. Coba lihat surah Al-Baqarah 264. Kita ambil dari Al-Quran aja lah. Yang ada rujukannya, ada buku rujukannya. Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman adalah orang yang bertauhid. Orang yang diperintahkan oleh Allah bila beramal mesti ikhlas gitulah. La tubtilu shadaqatikum. Janganlah kamu batalkan sedekah kamu bil manni wal adha, dengan betul manni ungkitan mungkin mengungkit, katalah kalau orang sedekah sedekah pada B, lalu sedekah yang diberikan pada itu diungkit pada dia dirasa malu, rasa menyesal menerima sedekahnya. Wal adha, dan apa ada? Ada itu benar menyakiti. Kita orang itu melakukan perkataan atau perbuatan yang menyakiti orang yang ditolong. Katalah bagi sesuatu pada B. Dan mana sedekahlah. Sedekah itu apa namanya? Sah. Katalah awalnya sedekah itu sah. Dan dia diterima oleh Allah. Diterima Allah karena ikhlas. Bagi sedekah ikhlas dan bagi sedekah soleh. Maknanya diterima atau tidak sedekah kepada B? Diterima. Ini cita sedekah yang diterima, makbul. Nah, Allah ingatkan pada yang sedekahnya makbul ni. Wahai sedekah kamu ini aku terima karena kamu lakukan karena aku. Dan cara kamu bersedekah itu sesuai dengan ajaranku.
Lalu Allah nasihati, janganlah kamu batalkan sedekah kamu. Bila Allah kata jangan kamu batalkan, maknanya asalnya sedekah ini sah atau sah? Sah. Sah. Diterima. Kalau sedekah itu tidak sah dan tidak diterima, kenapa Allah kata jangan kamu batalkan? Sesuatu yang Allah larang batalkan, mana amal itu sah. Kalau amal itu tidak sah, Nggak, ini berpikir secara mati gitulah. Kalaulah amal itu memang sudah tidak sah, lalu kenapa Allah kata jangan kamu batalkan ya? Betul yang dibatalkan. Paham ya? Jadi bila Allah kata jangan kamu batalkan, amal itu sah dan diterima. Masya Allah. Jadi itu Allah kata jangan kamu batalkan. Dan amalan yang sah diterima, kholis dan soleh, boleh terbatal dalam hal ini sedekah lah. Contohnya sedekah. Sedekah itu syariat kan Islam ya. Dengan bil manni wal adha. Mani itu mengungkit-ungkit pemberian itu atau menyakiti sehingga menyinggung perasaan, sehingga yang menerima bi tadi merasa menyesal menerima karena malu. Contoh mudah ya. Pernah bagi apalah nih, hadiah apalah, baju banyak. Oh, baju. Maklum karena baru balik dari Perancis, diberikan baju terkini. Ini tak pernah lah rasa memakai baju yang berdinamo. Disuruh oleh ikhlas berinya. Oke. Ya sebulan ke 2 bulan setelah itu dipakai baju yang lawa yang branded ini ke majelis perkawinan, ke majelis apa, duduk semeja dengan yang memberinya. Dalam meja itu ada 10 orang, 10 orang. Ramailah yang memuji B ini. Karena B ini nampaknya memang ya, jangan teringin nak beli, mimpi pun tidak. Tengok keadaan saya minta akan mimpi dah punya baju itu. Lalu yang lain, oi cantik B, baju kamu ini mahal, ini tentu mahal nih. Saya pun tak, dia tak mampu nak beli. Kata puji lah, ya B senyap aja dah. Tersengih-sengih aja. Tiba ini kata, alah, ai yang bagi dia. Ai yang bagi, kalau kita bagi maka akan mimpi deh. Betul mana kayak perasaan pi gitu. Malu. Itu namanya ada. Bi pasti menyesal penyesalannya. Harga diri aku rupanya hancurkan aku menerima tanpa disadari oleh ini. Batal itu. Wah, amal itu asalnya Allah sudah terima dah. Belum pun sampai akhirat sudah dibatalkan di dunia. Itulah maksud ayat ini. Karena apa tuh? Ya, ungkit dan menyakiti itu termasuk apa tuh? Itu yang dibatalkan mana? Yang terjelas kholisnya atau solihnya? Bila orang mengungkit kan amal tadi sebenarnya sudah kholis dan sudah soleh, setelah itu diterima. Kemudian ia batalkan dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti yang menerima. Perbuatan mengungkit-ungkit dan yang menerima itu sebenarnya menjelaskan kholisnya atau solehnya? Kholisnya. Ini kadang tidak dipahami benar-benar. Alah, itu kalau saya tak tolong, tak tahu lah mereka kapan kawan tuh Allah. Lebih baik aku mati kebunuhan daripada dihina sendiri. Kalaulah orang ada iman dan mau pasti akan rasa sudahlah, orang tak tahu siapa yang bagi, tak apa. Allah sudah catat, oh kamu betul ikhlas lah. Walaupun tak ada siapa yang puji kamu, tak ada siapa yang tahu bahwa kamu yang bagi tapi kamu tetap tenang. Itu tak tahan ketika ada orang. Alah, saya bagi jadi itu. Dan saya tengok lama saya tengok kasihan. Bakal tuh.
Tengok bil manil adab. Kemudian orang yang amalnya asalnya diterima karena kholis dan soleh terbatal karena bil mani wal adab. Amalan yang diterima karena kholis dan soleh juga boleh terbatal karena kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang ini apa nih? Menjelaskan apa nih? Ria. Amal tadi diterima. Kami karena ria, karena kholis dan soleh. Tapi dia terbatal karena ria. Karena itu yang terjelas mananya? Unsur yang mana? Oh, kholis juga. Itu bahaya di zaman sekarang. Kenapa kholis yang ada? Karena amal itu sudah diterima. Sudah dilakukan kan? Macam mana nak membatalkan amal yang sah? Kan sudah sah. Sudah cantik tak kena. Cantik-cantik. Sebab itu yang masih terdedah kepada ditolak nih unsur kholis. Boleh jadi hari ini ikhlas, boleh jadi tapi ikhlas ini adalah dijaga hingga mati, gitulah maksudnya. Kalau sudah sah, sekali sah sudah tak perlu diulangi. Itu bahayanya. Dan orang yang amalnya terbatal, asalnya soleh dan kholis dan diterima, tapi batal, dan ini batal bukan di akhirat ya, karena di dunia dia sini sudah batalkan. Allah bagi perumpamaan luar biasa. Famataluhu, maka perumpamaannya, jadi perumpamaan orang yang amal yang terbatal itulah, yang sia-sia itulah, walaupun asalnya diterima, kama sali sofwanin alaihi turabun, seperti perumpamaan batu yang sangat licin. Sofwan itu batu yang keras, yang solid, yang licin, tak ada parut-parut lah. Licin, mana licin itu tunggul, macam kaca tu. Kaca. Katalah ada batu bulan ini, dan licin, tak ada licin sungguh. Alaihi turabun, betul. Di atasnya ada tanah, lumpur, gitulah. Seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah, turab. Kemudian fa'asobahu wabilun, lalu telah menimpa akan batu licin itu wabilun, hujan lebat. Batu yang ditutup oleh tanah, kemudian disimbah oleh hujan yang sangat deras dan lebat, atau kita tembak dengan water jet, apa yang dilakukan? Apa yang terjadi pada batu tadi? Jadi di Cina. Fatarokahu soldan, maka kau meninggalkan batu itu soldan, solid. Maknanya mampukah tanah yang melekat batu tadi melekat, tetap melekat, bertahan diri, karena tak ada pegangan kan, macam mana nak? Hanya tanah yang lembek melekat pada batu yang licin, kita tembak dengan air, hilang aja. Hilang, karena tidak ada apa? Melekat. Tak merekat kan? Allah umpamakan cukup hebat. Amal itu soleh, kholis, cantik. Malahnya amal yang soleh tadi tidak ada tempat yang melekatkannya. Ibarat tidak ada akarnya. Akar amal soleh ada tetap di situ, jadi kena kholis, kena ikhlas. Itu begitu riak datang, habis. Riak ini diibaratkan macam water jet lah. Ria itu wajah dan tanah dari amal soleh itu hilang.
Licin semula. Waliyadzubillah. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak berkuasa Puasa. sedikit pun dari apa yang mereka usahakan. Mampukah batu yang licin menahan tanah daripada lenyap ketika ditembaknya? Ya hanya tengok aja, nah, itu licin balik. Tak ada sedikit pun yang menekan. Maknanya lenyapnya amalan batal habis. Dan itu berlaku di dunia ketika dia lihat. Jadi di akhirat ya memang tak ada pahala. Beza dengan yang diterima sampai di akhirat masih diterima, melihat pahalanya depan matanya, dan orang ini mungkin sudah mulai berkira mana bilik nomor berapa di surga. Nah, amal kan banyak, amal banyak, pahala banyak, apa lagi ya? Jadi sudah mulai berkira nanti akhirnya bilik nomor berapa di surga. Tiba-tiba langkah kemudian melalui checkpoint berikutnya, amal yang baik itu bukan tidak memberi manfaat sedikit pun kepada orang ini, akhirnya orang ini diumbar dalam neraka. Kalau saya boleh gunakan kesimpulan agak keras, walaupun belum saya jelaskan, saja nanti, rajin beribadah, rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah, dan semuanya diterima betul, tapi jadi penghuni neraka. Karena mungkin belajarnya hanya setakat yang penting iman dan Islam, yang penting ikhlas dan soleh. Dia tak sambung. Wah, tengok dalam ayat ini macam mana? Ada amanu, ada iman, ada puasa, dan ada tujuannya. Apa tujuannya? Dan tak sampai ke sini. Wah, ini lamaran akhir nih. Mana seikhlas manapun amalan kita, sesoleh manapun amalan kita, bila ia tidak mencapai matlamat dan tujuan amal itu tidak akan memberi manfaat. Ini sering kali diabaikan yang itu. Jarang orang bicarakan amal dikaitkan dengan takwa, kaitkan dengan ihsan, dengan akhlak. Jarang. Yang penting amal kita mesti menepati Rasulullah. Betul. Yang penting mesti ikhlas, jangan syirik. Iya. Pastikan jangan syirik, pastikan ya, sholat kita ikut Nabi, puasa kita ikut Nabi, umrah kita ikut Nabi, zikir kita sudah selesai. Kenapa tak cerita yang ini? Wah, ini penentu ini. Kalau kita hanya bicara tentang amal itu diterima atau tidak, memang cukup segitu kajian kita. Kalau kita hanya nak pastikan amal itu diterima oleh Allah dan diberi pahala, kita cukup belajar, kita hanya cukup mempelajari yang penting ikhlas dan soleh. Itu saja. Tapi ingat, dalam Islam ada aspek yang ketiga paling penting, namanya ihsan. Dalam puasa lalakum tatakun. Dan ini yang kadang itu yang saya katakan, jadi berhenti di situ. Dan itu bahaya, bagi saya sangat bahaya. Sedangkan dalam Islam ini ada tiga unsur. Islam ini ada tiga atau ini? Kan tiga kan? Iman, Islam, ihsan. Itu yang hadis seperti itu. Di dalam puasa ada iman, siam, takwa. Takwa itu ihsan, takwa itu akhlak dan apa saja ya. Kaitan dengan. Ya, kalau ini. Kalau ada orang kan dia kerja macam beri zakat gitu. Lepas tu dia membuat orang yang penerima tu mana? Dia tak mungkin. Contoh. Contoh dia tanya, awak tu solat tak? Dia kata salam. Jadi orang tu dia jenis tak solat. Jadi dia malu lah. Tapi dia nak duit tu sebab dia tak ada duit lah. Tapi dia ambil juga duit tu. Tapi bila dia keluar dia cakap, kalau saya tak perlu duit ni, saya malu sebab saya tak akan terima duit ni. Jadi apa yang dibuat oleh orang yang berdapat itu dosa tak? Pertama sekali bezakan, pertama tahu saya paham. Pertama sekali bezakan antara sedekah wajib dan sedekah sunat.
Paham ya? Dulu. Sedekah wajib, mana katalah melibatkan harta kan. Apa yang kita berikan pada orang lain itu ada yang sifatnya wajib, contohnya zakat, ada yang sifatnya sunnah, contohnya sedekah biasalah. Sedekah yang wajib, contohnya zakat, itu bukan hak si pemberi, tapi itu hak mutlak si penerima. Yaitu si pemberi tidak boleh mengenakan syarat macam-macam. Contoh, kalau kita punya hutang pada orang lain, duit yang kita berikan sebagai bayaran hutang itu hak kita atau hak yang menerima? Yang menerima kan? Kita nak bagi, kita tak bagi, itu hak dia. Bahkan kalau kita tak bagi, dia boleh merampas. Lainlah kalau sedekah sunnah. Nah, itu kita boleh lah, taknya mungkin macam macam agak-agak perlu sangat ke atau sebenarnya macam mana kalau awal untuk sementara ikhtiar yang lain. Itu boleh. Tapi kalau zakat kita tak boleh ada pertanyaan macam-macam. Sudah asal dia berhak. Dan kita tidak perlu mempertanyakan apa namanya ibadah orang itu. Hanya perlu satu saja kalau yang kita bagi itu. Misalnya dia termasuk salah satu 8 asnaf satu dan muslim itu ya. Ini ibadahnya macam sekarang ini. Dia kan macam juru nikah, nak kawinkan apa nama orang, hanya kawinkan kan itu cukup senang kan. Aku nikahkan engkau dengan fulan kan itu ya kan. Dan aku terima sah kan. Ini nak lafazkan macam itu ditanya. Coba baca syahadat. Coba baca doa kunut. Rukun mandi besar, mandi junub berapa? Itu mana ada persiapan itu? Jadi kalau orangnya tak tahu katalah, kan malu depan orang ramai kan, dan itu langsung tak ada kena-mena dengan apa? Dengan akad. Itu mungkin kalau calon pengantin itu panas banget, lepuknya sih. Pernah berlaku kan di Pantai Timur? Ada berita di Pantai Timur kan, poti ini lepuk sama dia. Mungkin, saya agak mungkin karena dipermalukan. Sudah terus sajalah. Ini calon pengantin, ya kawan sudah terus kata apa ya? Kau menjadi wakunut. Kalaupun budaya itu hafal 20 sekalipun karena dia mengawal kunut, tapi karena tidak biasa berhadapan dengan orang, ya gugup lah, pasti gugup. Tolong apa namanya batu, masa apa kena mengenal gitu lah. Nah itu ibaratnya macam itulah. Jadi kalau membuat orang malu, ya itu satu kesalahan karena tidak sepatutnya. Lainlah kalau kita tadi zakat sedekah sunnah itu boleh kita cek apa kata untuk semuanya cek usaha dulu. Mungkin dalam seminggu dua ini satu ini nanti kalau rasa masih susah juga jumpa lagi lagi nanti saya akan itu boleh kalau sunnah. Kalau wajib tak boleh. Wajib itu bila orang sudah memerlukan dan dia berhak wajib. Kita tidak perlu banyak tanya sebab itu hak mereka. Apa yang kita berikan itu bukan hak saya, tapi hak kita, tapi hak mereka. Adapun sunnah itu milik kita, dengan sukarela kita macam hadiah. Saya itu agak-agak mana yang lebih berat? Kita bagi angpau kepada pembantu rumah atau bagi gaji? Gaji. Itu kesilapan yang besar. Gaji itu bukan hak mereka, kenapa? Dia minta dan tak minta, wajib bagi. Tak perlu mereka menuntut. Karena itu hak. Kalau angpau kita nak bagi, itu terpulang kita. Kalau angpau itu milik kita, dengan sukarela kita, itu kesalahan besar itu dalam agama. Sebenarnya memberikan gaji itu tak boleh ada rasa berat sedikit pun. Karena itu hak mereka. Bahkan kalau kita rasa berat macam tak ikhlas, sebenarnya saya tak ikhlas bagi awak gaji. Hanya tak ikhlas masalah. Itu salah besar tuh. Bezakan mana yang jadi hak orang lain, mana yang sebenarnya masih hak kita dan dengan sukarela kita berikan. Namanya tatawuf. Ini contoh ya dari tentang ikhlas ya, jelas sekali dalam Quran. Banyak sekali satu ya. Jadi lawan ikhlas riya. Mereka kalau amal itu riya, hilang.
Kalau ini tak ada dengan video tu, pada saya dan saya tidak anggapan jadi setelah karena Allah seolah-olah ini tidak ada dalam bumi jadi stop kat situ kan. Mana kalau tak ikhlas? Dia tidak ikhlas Allah ini nanti dia bawa sifat sifat ini macam dia tu tak ada. Itu orang yang ada itu. Dan kita bawa sifat ini dia ada lagi masih ada lagi dan seterusnya. Dan saya rasa itu kenapa begitu kat situ dia ikhlas dan saya juga. Jadi sudah. Ini apa amalan itu soleh dan oleh sebab. Jadi bila kita berkali itu, bab menantikan Allah. Di situ kalau Allah kita dah, saya rasa lah itu sebabnya dia tak sambung dengan pelajar Ustaz yang kita akhir itu. Soleh. Dia tu. Ya. Jadi yang batalkan tu dia tak sampai kepada itu maka hadis bergabung merangkum Al-Quran kepada Allah Subhanahu jadi hilang dia. Ya sepatutnya masuk begitu. Tapi kalau masih riak mana belum polis lah. Apa yang saya dengar daripada spesifik di hadis itu tentang polis dan soleh itu. Jadi paling mudah itulah ikhlas itu namanya. Itu aja. Tapi dia itu kadang dianggap remeh juga. Nah ikhlas itu susah tak mati. Bila bicara pula riak. Dan riak itu sangat mudah sekali. Ria itu daripada ro'a ya, ro'a itu mana melihat. Aroyuri memperlihatkan. Jadi ria itu mana beramal, jadi ingin mencari tempat dalam hati manusia. Bukan beramal ingin mencari makom di sisi Allah. Itu bahasa agamanya. Ria, yakni beramal karena inginkan tempat dalam hati manusia. Bukan karena nak cari makom di sisi Allah. Dan itu mudah sekali. Riak paling mudah. So itu kenapa dalam agama ada kadang orang selalu tanya ya, kita lepas sholat adalah kita diri seorang-seorang dan tidak boleh ramai-ramai karena Nabi contoh itu. Betul. Kita adalah kalau sholat sunat Nabi beritahu afdalnya di rumah, kalau pakai batu di masjid, betul. Tapi kadang orang beramal gini, ya nak karena Nabi kata sholat sunat pada Jumat di rumah. Dia setakat itu karena dia tak fikir apa sebabnya kan, apa rahsianya, Nabi mengatakan sholat sunat itu afdal di rumah. Lepas sholat ajarkan wirid, tapi seeloknya seorang-seorang. Apa rahsianya? Kadang hanya setakat Nabi suruh lah. Jangan begitu lah. Kalau tidak nanti orang akan satu di antara Nabi nak menutup pintu riak serapat-rapatnya. Jam selain kalau orang sholat fardu dan digalakkan berjamaahkan sholat. Karena semua orang pasti sholat kan, sholat fardu. Jadi tak ada orang merasa lebih baik dari orang lain. Semua orang sholat. Tapi kalau sholat sunat tak semua orang buat. Diri luar biasa depan orang. Lepas assalamualaikum tengok yang lain berat. Karena merasa. Dan untuk mengelak seperti itu, elok sholatnya di rumah supaya tak ada orang. Itu menutup pintu riak. Bukan kalau kita sholat sunat depan orang lain pasti riak, bukan. Itu untuk menutupkan, bukan main susah nak menutup pintu riak. Susah. Lepas sholat, diri seorang-seorang. Ya kenapa? Untuk menutup itu. Nak seorang-orang, coba kalau orang sudah membiasakan diri ramai-ramai. Tiba-tiba Pak Imam wirid pelahan. Makmumnya kata, tak wirid itu. Karena dia sudah merasa dah terbiasa wirid mesti ramai-ramai seronok. Kalau seorang-seorang jadi tak seronok. Enggak, imam tak. Jadi wirid karena ramai-ramai. Kalau seorang pasti malas. Bukan itu saja. Dalam sholat, kalau ikut sunnah jamaah sekalian, jamaah lah maksudnya,
Makmum saya amat tidak disukai, bukan diharamkan ya. Tidak disukai atau tidak digalakkan. Makmum ini sentiasa menetapkan tempatnya di situ aja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isnin, selasa, rabu, kamis, jumat, syawal, dzulqa'dah, dzulhijjah, tahun 2000, abad 20, 21 di situ ya. Mesti berada saf pertama, nomor 5 sebelah kanan katalah. Itu ya. Pagi, petang, siang, malam. Ini sangat tidak digalakkan dalam agama. Ya, paling kuat apa namanya? Sangat digalakkan. Apa tujuannya? Rasanya menutup pintu riya. Bayangkan kalau orang sudah terbiasa di tempat itu kan, dan berhari-hari atau tiba-tiba dia belum datang masjid, sudah ada orang kemana? Masuk. Nak suruh orang tu pindah tak patut, gaduh nanti. Terpaksa akhirnya dia sholat di tempat yang lain kan. Besok kedua agak nih. Imam dah takbir dia masih tengok siapa tu. Tak tahu betul pasal. Pasti itu garanti itu. Lepas salam itu bukan birik, tanya sebelah. Itu nak tak orang baju merah. Rupanya dia sholat seronok karena tempat bukan karena Allah. Coba kalau kita sholat itu seronok karena Allah SWT. Di mana sih kita tempat? Itu jangan tidak digalakkan menentukan tempat. Kecuali Pak Imam lah, Pak Imam yang di situ lah. Pak Imam jangan mandai-mandai sekejap situ sana. Tengok bagaimana indahnya, bagaimana ketatnya Islam. Itu sebenarnya tujuan untuk menutup pintu riya. Saya tak kata bila orang sembahyang masjid itu mesti riya, bukan gitu. Agar pintunya betul tutup rapat-rapat, ya sudah datang masjid mana tempat kalau situ. Esok jangan mesti. Kadang belum mau dulu itu dah letaklah plastik bag itu. Itu tak boleh. Tak baik tidak berlaku sunnah. Tidak mungkin. Hah? Bukan berdua sekali. Macam dia polis sebab dia memang nak solat. Tapi dia ada unsur riak tu pun sekali juga. Yang pasti itu menjelaskan kholisnya, yang pasti itu riaknya, menutup pintu riak supaya betul tidak riak. Salatnya boleh jadi sah karena menepati syarat rukun sah. Tapi ingat sah dengan jaminan, bukan satu jaminan untuk diterima. Jika tidak kholis, itu yang riak ini betul-betul Allahu Akbar. Ada saya pernah cerita dahulu lah. Yang cerita ini kawan saya yang Ustaz Sabaluddin almarhum. Saya jadi kira dia belajar saya di pondok, di sambung di misi Pura Mekah. Dan cerita ini kisah benar ya. Ada kawan pelajar satu sekolah di pondok ini. Ya pelajar itu sangat disayangi oleh satu guru dia, sangat sayang, nampak sangatlah untuk guru sangat sayang, dan budaknya sederhana ya, biasa seperti mana budak-budak yang lain, taklah menyorot tapi sangat disayangi oleh itu guru, bisa dipanggil Pak Kiainya lah. Jadi yang lain pun perasa juga lah. Kenapa ya Pak Kiai kita disayang sama kawan kita? Jadi ada yang berani bertanya pada Pak Kiainya, Pak Kiai minta maaf, kenapa Pak Kiai tidak nampak sayang segala sama kawan kita? Akhirnya Pak Kiai ini bijak dijawab, ya tak apalah nanti kamu tahu sendirilah kenapa saya sangat sayang dan saya bahkan sangat kagum sama dia. Itu dijawab dia. Ringkas cerita. Ketika cuti panjang, sekolah cuti panjang, so balik kampung di sana balik. Dan kawan yang nak tahu sangat apa rahsia untuk guru sangat menyayangi orang pelajar ini, dia pun mengikuti dipantau dari jauh. Sebelum balik, dia pergi, naik pas pergi bank.
budak itu di Pen. Rupanya dia budak jauh dari Jakarta. Jadi pergi ke bank. Di bank keluarkan duit, duit. Itu pelajaran aku terkejut. Budak ini hidup di pondok sederhana, masak sendiri, itu ada duit jadi bank. Dia rasa heran, itu mulai sudah mulai rasa heran yang lain. Tapi tak apa biar. Terus dikasih tahu sahabat, ikutilah sampai ke Jakarta tanpa diketahui oleh si kawan ini. Sampai di Jakarta bukan nak tengok mana rumah si budak ini. Rupanya budak ini bukan berbalik ke rumah orang tuanya. Pergilah kawasan apa namanya Spring Garden. Spring Garden. Kasar tinggal di Sungai kan. Dan sini kan mesti orang miskin kan. Orang miskin dan banyaklah budak-budak kecil main-main riuh rendah yang kadang tak pakai baju lah. Apa yang dilakukan oleh santri yang Suraya itu? Dia luar duit itu bagi duit pada duit itu dan bukan bagi nak sini nak dia begitu tak ada. Duit itu ditampur aja di tengah jalan sampai gelap. Bagi itu ditabur dia sampai gelap. Jadi budak pun seronok, budak kecil kan ambil duit betul tu, bukan duit itu. Dan orang itu harus pergi. Orang tuanya tanya, mak bapak budak tadi tanya, "Mak, kamu dapat upaya tadi, mak ada orang gila dari sini, ada orang gila dari sini. Dia ada kue dibuang-buang, ambillah tu, ha. Mana orang tak tahu dah pergi ya, tak payahlah dia gila." Baru kawannya dari tahu kenapa rahasia, kenapa Pak Kiai sangat sakit. Nak bagi orang, dia tak mau yang menerima itu mengetahui identitinya. Dia lebih suka dipanggil gila daripada dipanggil dermawan. Sebab kalau nak sini nak ya, ini bagilah nak. Ya pasti kenalan. Ya, nama saya si Ali. Kalau mak tanya nanti bagi nama Ali ya. Nama saya begini. Mungkin kalau begitu cara membaginya, ya. Lalu anak budak orang tuanya, siapa nak bagi? Tadi abang, orang yang boleh, mana tu. Dia lebih takut dipanggil dermawan oleh manusia dan dia dipanggil orang gila. Semata-mata karena nak menjaga niatnya. Yang penting Allah tahu ni aku nak bagi. Orang panggil gila tak akan jadi gila. Dan itu luar biasa bagi saya. Luar biasa. Sebab itu, dan ini mencontohi ulama salaf. Ulama salaf ni jangan kalau nak bagi ada ulama salaf, bila nak bagi pada orang susah, dicari orang susah sedang tidur. Tidur, kelaparan, siapalah itu mana. Lalu dibagilah apa yang nak dibagi. Kalau uang, kalau makanan, pakaian, diikat dengan baju si miskin yang sedang tidur. Kemudian dia pergi. Bila si miskin tadi terjaga, ya terkejutlah karena sudah ada makanan atau minum atau apa saja pakaian. Tapi tak tahu siapa yang memberi. Dan memberi pun tak ingin dikenal. Dia pastikan, ya Allah ya Tuhanku, siapa orang ini? Dia tak nak jaga niat. Itu orang dahulu. Dan itu ya ini apa yang dilakukan oleh ada contohnya. Namanya Hatim atau apa namanya? Hatim. Ada seorang namanya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam. Baru pernah sampaikan ya. Hatim si peka. Ulama tapi diberi gelaran Hatim si peka. Dia alim, sangat alim. Tapi itulah karena orang yang sangat mukhlis sehingga dia dipanggil peka. Ceritanya ya ini satu majelis, ada seorang perempuan tanya pada Pak Kiai itu tak masalah. Macam usrah lah. Pada soal jawab, dia si perempuan muslimah tadi, buanglah karbon dioksida. Agak kuat. Dia melepaskan karbon dioksida. Cukup kuat. Jadi malu lah perempuan ni. Depan Tok Guru ni. Tok Guru yang mana si Hatim ni lah. Akhirnya nak pastikan Tuan Guru. Tuan Guru dengar apa-apa ke sebentar tadi? No, tak apa ya. Pura-pura dia peka.
Apa ya? Apa? Saya tak dengar apa-apa. Atau minta maaf lagu bau apa-apa ke? Tak ada. Jadi si hati ini pura-pura peka ditanya. Wah, dengar sangat suara tuh. Saya perempuan akhirnya lega. Alhamdulillah nasib baik lagu guru peka. Mulai itulah, rupanya tuh guru kita si peka. Peka dasarnya Al-Asam, lalu dipanggil Hatim Al-Asam hingga wafat. Tengok, seorang ulama besar rela dipanggil peka oleh muridnya semata-mata karena hendak menutup aib. Coba kalau dia, ya saya dengar awak tak sopan, pasti bingung perempuan tadi. Tapi tolong tunggu, tolong bang, jangan bagi tahu orang. Tapi karena perempuan tadi yakin yang tok guru satunya itu tak dengar apa-apa, rasa selamat kan? Tengok, tujuan dia pura-pura tujuan nak melindungi harga diri menjadi perempuan tadi, tapi malah dapat dalam gelaran si pekak melekat hingga mati. Tapi si Hatim relax saja. Aku dipanggil pekak bukan jadi pekak. Masya Allah. Orang seikhlas macam itu memang itulah kualitas macam itu. Sebab kalau tidak, ya saya dengar, tapi apa? Saya tak akan beritahu pada orang lain. Tapi kalau kamu macam-macam, nanti aku akan bongkar rahasia kamu. Nah, itu dah tak ada keikhlasan dan dengan ubutan pula. Kalau sekarang memang susah, memang sangat susah, tapi bukan mustahil. Nak cari orang seperti Hatim Al-Asam, rela digelar pekak itu kan. Aduh, kita dipanggil pekak pun marah, ini digelar pekak. Melekat hingga mati. Jadi ulama apa? Orang Islam berikut selepasnya bila belajar menyebut nama beliau Hatim Al-Asam, Hatim si pekak. Wah, bukan. Itu karena hendak tak nak membuka pintu ria. Memang susah. Zaman sekarang lagi dah susah ya sekalian. Coba apa tujuan ya kalau ada orang katalah ya dengan sukarela lah wakaf sedekah mungkin bangku di tepi pantai kan untuk bagi kemudahan orang duduk di harga lalu dilelang Siapa yang bagi? Ya nama dia tu. Agaknya isinya apa ya? Agak-agak aja lah. Kita tak payah sudah. Agak-agak isinya tu. Dan setiap yang dulu tu, atau bagaimana jika namanya tak ditulis dan ada orang yang duduk pula di situ, ada itu mencelanya. Iya, apa namanya jabang macam ini, so tak sedap. Dan yang wakaf tadi duduk di sebelahnya. Mungkin susah, ikhlas susah. Itu namanya apa ya? Tulis macam itu supaya orang tahu bahwa dia yang bagi. Sum'ah. Yang itu namanya sum'ah daripada sami'ah. Sami'ah itu mendengar, jadi memperdengar, memberitahu, memviralkan bahasa modernnya. Sum'ah itu memviralkan agar orang tahu. Kalau riya memperlihatkan, menunjukkan. Itu paling susah sekali. Baik, dalil soleh belum tadi ya. Kita dengar satu aja dalil soleh dalam Al-Quran. Lihat firman Allah surah An-Nur ayat 63. Surah An-Nur 63. Ini dalil amal soleh. Coba kalau tak soleh, ya tolak. Amal dikira soleh bila amal itu menepati syariat Nabi Muhammad. An-Nur 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Fal yahdar maka lam hendaklah yahdar takut. Maka hendaklah takut. Alladzina orang-orang yang yukhalifuna mereka menyalahi, mengingkari, menyelisihi an amrihi akan perintahnya ya Nabi. Antusibahum menimpa akan mereka fitnatun. Fitnah. Fitnah di sini ujian. Fitnah di mana kesesatan. Fitnah mana ada 4, di sini lebih tepat diartikan kesesatan. Au yusibahum atau menimpa mereka adabun alim, adab yang sangat pedih. Jelas dari ayatnya. Allah memberi peringatan, hendaklah orang-orang yang menyelisihi, yang menyalahi amalan mereka, menyalahi perintah Nabi. Dia beramal, tapi amalnya menyelisihi suruhan Nabi. Mereka beribadah, tapi ibadahnya menyelisihi contoh Nabi. Dalam maksudnya. Allah ingatkan orang ini, hendaklah mereka orang ini takut. Takut mereka akan ditimpa kesesatan. Bermakna amal ibadahnya hapus. Hapuslah, sesatlah. Sesat, tak sah. Atau kalau di dunia tak dapat fitnah, nanti dia akan diancam dengan azab yang pedih. Itu berat. Amal ibadah yang tidak menepati syariat Nabi itu sangat berat. Ancamannya sangat berat. Di dunia atau bila tidak di dunia, di akhirat azab yang pedih. Jadi ayat yang ke-63 surah Nur ini menyuruh kita memastikan amal kita mesti soleh. Puasa soleh, zakat soleh, haji soleh, zikir soleh, doa soleh. Apa sajalah. Sementara tadi yang di atas tadi, dari surah Al-Baqarah ayat 264, amal ibadah kita mesti kholis. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu." Apa saja yang Allah berikan pada kamu, yang Rasul berikan pada kamu, yang Rasul perintah pada kamu, ambil, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang, tinggalkan. Ini syarat untuk diterimanya ibadah. Kholis dan soleh. Barulah amal itu makbul. Tapi lagi sekali, kajian kita tidak berhenti dalam makbul saja. Karena masih ada yang ini. Ini biasanya langsung tak dihidarkan langsung matlamat. Tujuan puasa yakni takwa. Dalam Islam ada banyak ihsan. Tujuan sholat yakni zikri. Itu tadi sebut. Aqimis sholata. Mananya apa? Dirikan sholat. Kalau kita sudah sholat, mana kita sudah melaksanakan Islam kan? Syariat kan? Tapi li zikri. Apa li zikri? Untuk mengingati aku, zikrullah. Zikrullah itu tujuan sholat. Jadi yang penting bukan sekadar mesti ikhlas dan mesti menepati syariat. Tapi juga adakah sholat itu mencapai zikrullah atau tidak? Yang penting bukan sekadar kita mesti ikhlas dan puasa kita menepati syariat Islam. Tapi juga adakah puasa kita yang kita lakukan Allah ini sudah mencapai takwa ataupun tidak? Karena yang terakhir ini akan menentukan, bukan menentukan amal itu diterima atau tidak, tapi menentukan amal kita itu bermanfaat atau tidak di akhirat. Nanti bisa sampaikan panjang. Paham ya? Sakat qabul makbul, paham ya? Jadi masih tergantung yang nafik baru nafik. Qabul ada 2, nafik baru nafik. Nafik baru nafik nanti ada ayatnya lah. Ayatnya.
Kita Al-Ihsan dulu tak ada. Gimana ya? 40 years ago. Kalau bahasa yang keras beginilah. Ibadah diterima tapi masuk neraka. Mengerikan sekali. Sulit. Nanti kesimpulan akhir begitulah. Ibadat Ibadah diterima tapi masuk neraka. Wih. Kalau orang tak beribadah lalu di akhirnya masuk neraka, itu senang cerita lah itu. Ya, memang paham sangatlah, mudah paham. Dia tak ibadah atau ibadahnya salah semuanya atau masuk neraka. Ini tidak. Ikhlas sudah ibadah. Dosa diterima. Kayak saya kata diterima kerana di akhirat sudah ditunjukkan, sudah diperlihatkan pahalanya. Ini bukan di dunia ya. Tahu bermanfaat tidak itu nanti di akhirat. Dan kita tahu dia diterima karena oh ini pahala sholat kamu, ini pahala kamu, ini pahala kamu. Jadi mana diterima dan ada pahalanya lah. Itu yang saya kata tadi, orang yang ini pasti sudah mulai berangan bilik yang keberapa. Pintu kanan ke kiri. Serunya luar biasa kan? Subhanallah, masuk lagi dalam selangkah checkpoint berikutnya. Ustaz, kalau kita realize kan yang kita dah buat salah dulu, and then macam dulu, jadi kita Allah terima tak kita punya? Pertama, ya memanglah jam sekalian. Begini, ini ikut mazhab Syafi'i dan bahkan kebanyakan ulama ya. Mana-mana amalan yang tidak ikhlas atau tidak soleh memang ditolak kan? Ya. Atau soleh tapi tak ikhlas ditolak kan? Mana ada riak lah. Sekarang bagaimana amalan-amalan yang kita pernah lakukan dahulu dan ada riak? Dari segi fikih memang tolak kan? Tapi selagi kita terus berusaha untuk mengikhlaskan 100% kepada Allah, selagi kita tak jemu-jemu untuk berusaha agar dapat menghilangkan riak sama sekali, dan suatu hari kita berjaya katakanlah, berjaya, maka amalan-amalan yang lepas Allah terima. Begitu. Dan itu dalam dosa begini, siapa yang berdosa kepada Allah, Allah beri ruang untuk bertaubat, betul kan? Taubat. Akhirnya suatu hari mendapatkan pengampunan. Jadi dosanya dihapuskan dan Allah akan bagi pengganti daripada dosa diganti dengan hasanat. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang-orang itu Allah akan ganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Jadi kalau dosanya katalah ada 1 tan, maka Allah akan ganti dengan kebaikan 1 tan. Beruntung. Dahlah dosa dipadamkan, dapat. Ustaz, macam mana nak tahu dosa kita dipadamkan? Ya? Macam mana nak Tunggu nanti di akhirat, karena berita itu di akhirat. Karena di dunia ini pasti Jibril tak akan bisikkan kita. Sudah, dari ampun. Walaupun memang pernah ada orang yang berdosa dan bertaubat, kemudian taubatnya diterima oleh Allah, dan orang itu telah diberitahu yang taubat diterima dalam surah Taubah. Sahabat Nabi itu 50 hari dia tersiksa karena dipula oleh Allah dan Rasulnya. Lepas 50 hari turun ayat yang menyatakan yang dosa diambil itu Allah sendiri dalam ayat dalam surah Taubah. Ya, orang itu pasti bahagianya luar biasa. Belum mati sudah diberitahu, sudah taubat aku. Itulah resi yang paling. Dan selain sahabat itu tidak ada sekarang menunggu Jibril, tak ada tanda. Ya, menunggu malaikat ada. Walaupun malaikat pasti datanglah, tapi bukan untuk bagi wahyu. macam punya Itu pasti. So, itu untuk kita begini, kalau bertaubat untuk kita, jangan sekali-kali kita menetapkan deadline-nya gitu ya. Untuk kita. Jangan tetapkan deadline-nya. Ya Allah, hamba-Mu telah berdosa betul, tapi aku sudah bertaubat 3 tahun, takkan kita ampun. Apa hak kita untuk kata begitu? Ya Allah sendiri yang menghentikannya.
Kata Nabi malam yuwargir, selagi nyawa belum Sampai. sampai. Ya. Jadi jangan udah lama dari 5 tahun takkan harus ampun. Ini apa kerja ampun? Tak aci dia kalau tampun. Ustaz, kalau kita berdosa tu kita bagi tahu ke? Kita minta ampun ke Allah. Kita bagi tahu ke apa dosa kita. Sebenarnya Allah Maha mengetahui. Ya. Betul. Itu mohon saya ikhlas dan syarat untuk bertaubat pertama yakni mesti mengakui dosa itu. Itu aja. Mengakui yang kita berdosa, bukan memberitahu pada Allah karena Allah sudah tahu. Ya. Lain kalau manusia. Yang keduanya yakni menyesali. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya. Agar kita semangat dalam bertaubat. Bayangkan azab Allah yang Allah sediakan buat kita jika kita gagal mendapatkan pengampunan. Kalau kita gagal mendapatkan pengampunan, ini azab Allah. Bayangkan azab Allah sangat dahsyat. Karena rasa takut terhadap azab Allah, jika kita gagal mendapatkan pengampunannya, pasti kita akan bersungguh-sungguh. Tapi pada yang sama, lihatlah, bayangkan pengampunan Allah yang maha besar. Bila ingat pengampunan Allah yang maha luas, timbul roja, semangat. Bila terbayang azab Allah yang maha dahsyat, timbul rasa khauf. Di syarat orang taubat ni, artinya mesti ada dua perasaan ni, roja, khauf, roja, khauf, roja, khauf itu. Tak boleh roja semata-mata, tidak boleh khauf semata-mata. Dua itu kena sentiasa ada dalam diri orang ketika dia. Sebab kalau rojak saja, jadi overconfident kan. Kalau khauf saja, ya dia putus asa. Seakan-akan Allah tak punya pengampunan. Ada dua-dua. Dua-dua. Dr. Hamka punya istilah khauf rojak. Kalau itu mana hati kamu mesti sentiasa rasa cemas, harap cemas. Kalau istilah Dr. Hamka, kamu mesti tanamkan dalam hati kamu harap cemas. Jadi ada harapan, tapi juga ada rasa Cemas. Karena dua itu boleh ibarat mendayung sampan kanan kiri. Yang kanan khauf, yang kiri rojak. Dayung sampan, kalau kita mau jalan ke depan, mesti kanan kiri kan? Kanan kiri, kanan kiri. Kalau kita dayung kanan saja, sampan pusing. Pusing. Kalau kiri saya pusing juga. Kalau dua tak didayung, jadi mesti kanan. Jadi rojak, rojak. Atau contoh yang mudah, kita disuruh lari ada di sana ada 100 meter, depan sana ada satu bakul. Dalam bakul itu dibubuh duit hadiah. Ada duit, dari situ juga ada hadiah. Ada duit, ada jongkong emas, duitnya 100 juta. Jongkong emasnya 15 kilo. Katakanlah contoh aja. Lalu begitu. Oke, awak lari dari sini sana ke bakul itu 1 meter. Tapi syaratnya tidak boleh lebih 10 saat. Dalam masa 10 saat atau kurang. Kalau awak boleh lari dengan secepatnya itu, tuh hadiah itu milik kamu. Tidak hanya lari, laju atau perlahan. Laju kan, berusaha untuk laju kan, karena ada harapan itu kan. Dan akan lebih laju lagi kita lari kalau semasa lari dari belakang dilepaskan anjing gila. Lebih laju. Kenapa? Bila ingat belakang tu ada anjing gila maju, timbul rasa takut. Dengan takut kita makin laju. Bila nampak di sana ada hadiah yang berjuta-juta, kita pun laju. Itu rojak. Jadi khauf rojak. Ada hadiah, ada anjing gila. Ada juga. Tapi kalau hadiah tak ada, anjing gila tak kejar. Ibadah macam itu kan. Dua itu penting sekali. Rojak khauf itu sifat yang paling itu kajian yang ihsan. Tidak ada dalam iman dan yang sini. Ini kadang yang hilang itu yang di sini. Rojak khauf. Sebab itu penentu. Contoh yang mudah itulah, Pak, yang mudah.
Lepaskan aja gila, depan ada hadiah Ferrari. Cerita lagi. Laju gitu. Masa longkang pun dia lompat. Karena takut kan. Dah itu saja. InsyaAllah kita sambung punya ini percaya penting. Mana yang munafik, mana yang munafik. Kalau yang makbul kita sudah paham. Kalau kita bicara zakat makbul itu dari sampai sampai polis dan dah makbul. Terimalah. Ganjarannya ada dan ditunjukkan ini ganjaran kamu. Tapi bila melangkah istilahnya masuk ke checkpoint berikutnya, las masuk neraka, bayangkan. Itu kerugian yang seruginya. Karena dia rupanya gagal dalam takwa, dalam ihsan dan akhlak. Yang sana berjalan imannya bagus, Islamnya syariatnya utuh, sunnahnya luar biasa, hari-hari cerita sunnah. Cerita sunnah syirik, ikhlas, tauhid. Tapi karena ini terlepas, wah ini bahaya. Ini penentu ini. Bukan penentu diterima atau ditolak ya. Penentu yang menentukan amal itu bermanfaat atau tidak. Ya, itu saja lah. Sampai lama-lama kalau puasa saya batal. Ya, lama-lama nanti puasa jadi batal. Cerita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله.